setiap tahun semua perusahaan memanggil semua manajernya untuk berbicara di depan presiden direktur satu persatu. Bayangkan, setiap tahun Anda harus melewati hal tersebut. Dan buat beberapa orang itu adalah sesuatu yang amat sangat menyiksa. Mendengarkan 36 orang, mungkin dari 36 departemen yang berbeda, atau 15, atau mungkin 10, dari pagi sampai sore, dengan hal yang sama, dan amat sangat membosankan. Nah, tips berikut ini saya akan berikan bagaimana caranya Anda bisa membuat bisnis planning Anda setiap tahun menjadi hal yang menarik yang bisa didengarkan oleh teman dan Anda maupun juga oleh presiden direktur Anda atau level manajemen Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sebelum Anda memulai berbicara di depan atau pada saat Anda mendesain pertama kali, Anda harus bayangkan kira-kira di ruangan tersebut ada siapa di dalam ruangan tersebut yang merupakan orang yang akan menjadi seorang decision maker dalam informasi yang Anda berikan. Anda harus bayangkan dalam ruangan tersebut, siapakah dalam ruangan tersebut. Mungkin ada Bapak Abi, seorang presiden direktur yang nanti akan memutuskan bisnis plan Anda, dan mungkin juga ada Pak Bambang, seorang direktur teknik yang dia selalu melihat dari sisi technical, dan ada Pak Charlie, direktur keuangan. Jadi Anda harus tahu siapa kira-kira audiens di dalam ruangan tersebut yang akan membuat keputusan dalam Anda menjelaskan bisnis plan Anda. You have to know who is decision maker, siapa influencernya. Mungkin dalam suatu perusahaan, decision maker adalah seorang direktur utama. Tetapi influencernya bisa dari direktur technical, bisa juga dari direktur finance. Mereka tidak membuat keputusan, tapi mereka memberikan masukan kepada seorang decision maker. Maka pastikan bahwa waktu Anda menjelaskan bisnis plan Anda, orang tersebut akan mengerti dan akan mendapatkan benefitnya yang baik dari apa yang Anda offering dalam bisnis plan tersebut. Oke, setelah Anda tahu siapa yang akan menjadi decision maker Anda dan siapa akan menjadi influencer Anda, dan Bapak dan Ibu Anda juga perlu tahu kira-kira siapa di antara audiens Anda sebetulnya tidak terlalu suka dengan solusi Anda dan mungkin dia punya solusi yang sama seperti yang mau Anda berikan. Anda harus tahu itu semua. Sehingga Anda harus punya goaling pada saat Anda memulai presentasi tersebut. Waktu menjelaskan dalam business planning tersebut, Anda harus sudah pastikan kira-kira setelah Anda memaparkan semuanya dan jelas untuk semua orang, apa next action yang akan dilakukan oleh para audiens Anda tersebut. Apakah selama ini kita tahu dalam setiap business planning is only just to inform. Bapak-bapak ngomong-ngomong, ini rencana saya. That's all. Tidak kuat, tidak jelas apa yang Anda inginkan. Anda harus jelas apa yang Anda inginkan. Setelah Anda menjelaskan business plan Anda, apa yang Anda inginkan dilakukan oleh si presiden direktur, Bapak Abi tadi, direktur teknik maupun direktur keuangan Anda. Anda harus jelas apa action yang akan mereka lakukan. Apakah mereka akan bilang, this is a good business plan, I will allocate some fund, some resource, some people untuk mensupport business plan kita. So, you have to know kira-kira setelah kita menjelaskan what will be the next action yang akan yang akan diambil oleh orang tersebut setelah selesai dalam mendengarkan business plan kita. Itu sangat penting. Selama ini orang berpikir, kalau saya sudah informasikan, terserah Anda mau menggunakan atau tidak business plan saya, tugas saya sudah selesai. Belum selesai Bapak dan Ibu. Anda harus pastikan bahwa setelah mendengarkan paparan daripada business plan Anda, orang-orang tersebut will make a decision, will take action. That is more important. Oke, yang berikut adalah yang terakhir. Waktu Anda memberikan hal ini kepada orang-orang tersebut, Anda harus yakin apa yang menjadi alasan yang kuat untuk audiens Anda untuk bisa memutuskan, ya, saya akan melakukan hal yang saya minta. Ya, mereka membutuhkan tidak banyak-banyak Bapak dan Ibu. Hanya paling tidak 2-4 alasan yang kuat. Kenapa? Kan tidak banyak manusia yang punya memori banyak untuk mengetahui alasan yang terlalu banyak. Jadi Anda tidak perlu spend waktu Anda menjelaskan 17 alasan, 15 alasan, 200 alasan. Tidak perlu Bapak dan Ibu. Anda fokus ke 2-4 alasan yang sangat kuat yang menyebabkan presiden direktur Anda, direktur teknik Anda, maupun direktur keuangan Anda
pasti akan mendukung bisnis plan Anda. Mungkin presiden direktur Anda selalu berpikir, dia ingin memiliki suatu bisnis yang growth, tetapi juga memiliki resiko yang manageable. Karena kalau Anda bicara, oh Pak, bisnis kami growth Pak, resiko gimana? Nggak ada resikonya Pak. That will be a bullshit and your president director, we don't trust you. Nah, Anda harus tahu kira-kira concern-concern apa yang akan ada di kepala presiden direktur Anda. Apa yang akan jadi concern di kepala direktur teknik Anda. Apakah dia berpikir, that's a good business plan, tapi itu akan merepotkan saya dan tim saya akan repot sekali. Dan even it's a very good business plan, you nggak akan mendapatkan support. Atau Anda ingin mendapatkan hati daripada direktur keuangan Anda. Anda sudah tahu bahwa direktur keuangan Anda hanya fokus kepada bagaimana setiap tahun mengurangi adanya investasi. Sehingga kalau Anda bilang, Pak ini bisa dicapai, investasinya berapa? 100 miliar Pak. That will be impossible. So you have to know bahwa konsep direktur keuangannya adalah dia ingin supaya berbentuk dan bentuk operating expense atau biaya operasional sehari-hari. So you have to know apa 2 sampai 4 hal yang paling penting untuk audience Anda untuk mendapatkan alasan yang sangat kuat untuk mendukung business plan Anda, sehingga mereka akan bilang, yes, I will take this action because I'm very sure for the reason behind it.